Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-32 hingga 34 dari surah An-Nur. Ayat 32 hingga 34 dari surah An-Nur yaitu menerangkan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, khususnya kepada wali-wali yang mereka memiliki tanggungjawab, yaitu perempuan yang ada di bawah tanggungjawab mereka untuk menikahkan. Apabila memang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka nikahkan segera. Perempuan, baik itu perempuan yang sudah dewasa, yang merdeka, kemudian hamba sahaya, bukan hanya yang laki-laki tetapi juga yang perempuan, bukan hanya yang perempuan tetapi juga yang laki-laki. Bantu mereka apabila ada di antara mereka yang kurang kemampuan untuk menikah sementara ada keinginan untuk menikah, maka bantu mereka sehingga mereka dapat menikah. Karena pernikahan itu bisa membantu seseorang untuk menjaga kehormatan atau menjaga kemuliaan. Apabila di awal-awal kehidupan, umpamanya pada waktu belum lagi berumah tangga, mungkin pendapatannya kurang, umpamanya harta tak cukup, kemudian memulai rumah tangga dengan harta yang tak seberapa, maka mudah-mudahan dengan pernikahan itu orang yang miskin Allah kayakan, orang yang tidak berkecukupan, masih berkekurangan, maka Allah lebihkan. Karena yang memberikan dan yang membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan risau karena kemiskinan kemudian terhalang untuk melakukan pernikahan. Tidak. Karena yang memberikan kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan dibahas dalam 3 ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu apabila memang sudah berusaha untuk menyiapkan diri, yaitu mencukupkan rezeki, umpamanya kekayaan untuk menikah, tetapi rupanya tak cukup-cukup, maka bagaimana? Karena apabila laki-laki menikahi seorang wanita, maka dia mestilah bertanggung jawab memberikan infak atau nafkah kepada wanita yang ia nikahi itu. Kewajiban ke atasnya memberikan nafkah. Maka apabila ia
masih belum memiliki kecukupan, maka hendaklah ia menahan diri atau menjaga kehormatan atau menjaga kesucian dirinya. Tangguhkanlah dulu keinginan untuk menikah itu sampailah nanti keadaan sudah sesuai untuk menikah, maka ketika itu menikahlah. Nah, apabila belum lagi layak untuk menikah disebabkan karena kekurangan rezeki, maka jagalah kehormatan, jagalah kesucian, karena dengan menjaga kehormatan, menjaga kesucian bermakna membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membuktikan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah akan memudahkan rezekinya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Nah, itu ada ayat di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang menahan dari yang memelihara dirinya, memelihara kesucian dirinya, menahan keinginannya untuk menikah sebagai membuktikan ketakwaan kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan kesusahan rezeki itu. Dari jalan keluar itu dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Berapa lama lagi lah saya akan menikah nih ya? Kalau beginilah pendapatan saya setiap bulan, maka lama lagi saya menikah. Mungkin 5-6 tahun lagi agak. Rupanya Allah berikan rezeki mudah. Tak sampai umpamanya dalam 6 bulan ke depan, rupanya sudah cukup untuk menikah. Nah, ini Allah terangkan bahwasanya yang dinanti dari seseorang yang ingin menikah itu adalah tetap menjaga kesucian diri apabila belum memiliki kemampuan untuk menikah dari sisi harta benda, dari sisi bekal materi di dalam menikah. Kemudian juga yang akan kita pelajari nanti dari kandungan ayat yang akan kita tafsirkan, yaitu berkaitan dengan hamba sahaya yang berkeinginan untuk menebus dirinya sehingga menjadi manusia yang merdeka, kemudian menyampaikan kepada tuannya, kepada pemiliknya, bahwasanya ia akan menebus dirinya karena mungkin dia memiliki pendapatan atau dia punya kemampuan untuk mencari rezeki, atau ada yang memberinya harta untuk membebaskan dirinya. Maka tuannya itu apabila memang hamba sahayanya itu berkeinginan untuk memerdekakan dirinya, maka bantu hamba sahaya itu untuk memerdekakan dirinya. Jangan tetap dipertahankan hamba sahaya itu sebagai hamba sahaya. Kalau memang hamba sahaya itu ingin memerdekakan dirinya, bantu supaya yang berada di bawah kepemilikannya itu menjadi merdeka sepenuhnya. Karena Islam sangat menganjurkan sekali pembebasan perbudakan, membebaskan perbudakan dari masyarakat. Kemudian juga di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti diterangkan tentang larangan apabila ada pemilik hamba sahaya memaksa hamba sahayanya itu untuk melakukan perbuatan zina, kemudian hamba sahayanya itu mendapat upah dari perbuatan zina tersebut, kemudian dia mengambilnya. Nah, karena dia yang memiliki hamba sahaya tersebut, atau dalam bahasa kita sekarang ini adalah menyuruh hamba sahayanya untuk melacurkan diri, kemudian mendapat imbalan, kemudian dia mengambil imbalan tersebut. Nah, ini dilarang di dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Apa masih ada ya yang seperti itu sekarang?
Masih ada. Dan pada masa ayat ini turun, kebiasaan atau perbuatan yang seperti itu masih berlaku dan berleluasa. Maka dengan adanya ayat ini turun, maka larangan, sehingga orang-orang yang beriman dilarang untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Apabila mendapatkan harta dari perbuatan tersebut, maka harta itu adalah harta yang haram. Haram untuk mengambilnya. Ya, mesti menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ketiga dari 3 ayat yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini, yaitu ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah yang sebelum ini menerangkan tentang hukum-hukum, hukum menuduh orang yang baik melakukan perbuatan zina, hukum, kemudian hukuman ke atas orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, kemudian juga berbagai macam hukum yang telah diterangkan dari awal surah An-Nur. Ia adalah hukum yang jelas, yang tidak ada samar dan keraguan di dalamnya, sebagai hukum yang mesti dijalankan. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar di dalam menjalankan hukum tersebut, karena hukum, ayat-ayat Allah yang berisi tentang hukum itu adalah ayat-ayat yang jelas. Bahkan Allah jelaskan lagi melalui kisah, yaitu seperti kisah Maryam yang dituduh berzina, melalui kisah siapa lagi yang dituduh berzina? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di ayat yang lain seperti kisah Nabi Yusuf yang dituduh berzina. Nah, jadi Allah bukan hanya menerangkan hukum, tetapi juga menerangkan kisah-kisah yang berkaitan dengan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat-ayat yang turun yang berkaitan dengan hukum, kemudian berkaitan dengan kisah yang menjelaskan tentang hukum, kemudian sebagai pelajaran, hendaknya kesemua ayat-ayat Allah itu menjadi bekal bagi kaum muslimin, masyarakat yang beriman khususnya, dan manusia secara umum, untuk mendapatkan nilai-nilai yang mulia di dalam membangun kehidupan. Karena kehidupan manusia itu baru terbangun dengan baik dan akan mendapatkan kemuliaan apabila terbangun di atas nilai yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Allah adalah yang maha mengetahui tentang kehidupan manusia, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa kepada kemuliaan, mana yang membawa kepada kehinaan. Maka petunjuk Allah, syariat Allah itulah yang mesti diikuti dan ditegakkan dalam membangun kehidupan. Niscaya manusia akan mendapatkan kemuliaan. Lebih khusus diarahkan kepada masyarakat Islam, orang-orang beriman, dan syariat Islam itu bukan hanya manfaatnya kepada umat Islam, tetapi juga kepada sekalian umat manusia. Karena agama Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi agama Islam itu adalah untuk umat manusia. Sebagaimana Rasul diutus bukan hanya untuk orang-orang beriman saja, Nabi Muhammad itu juga diutus untuk semua manusia tanpa terkecuali. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, termasuk berkaitan dengan hukum menuduh orang lain yang baik melakukan perbuatan zina, kemudian berkaitan dengan
pandangan, menjaga pandangan, kemudian berpakaian, menutup aurat, sampai kepada pernikahan untuk menjaga kehormatan. Ini semua jelas, terang. Maka ayat selepas ini Allah menerangkan tentang dirinya sebagai nur yang memberi penerangan kepada manusia. Karena yang menjelaskan itu, yang menampakkan itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya yang menampakkan kepada manusia dengan terang, dengan jelas, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang menguntungkan itu menguntungkan, yang merugikan itu merugikan, yang membawa kepada kemuliaan atau yang membawa kepada kehinaan. Maka ayat selepas ini nanti, pertemuan yang akan datang, ayat yang ke-35, Allah menyebut tentang dirinya sebagai nur, cahaya. Kemudian cahaya itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan bahas tentang cahaya ini lebih lanjut di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, jadi 3 ayat yang kita pelajari ini adalah 3 ayat penutup dari kumpulan ayat yang berkaitan dengan hukum, khususnya lagi adalah hukum yang berkaitan dengan pergaulan antara manusia. Inilah sebagai mukaddimah atau sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya sebagaimana biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya selepas itu, kemudian barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihu, dan nikahkanlah. Ini perintah kepada siapa ini? Menikahkan ini. Nikahkanlah bermakna kepada wali-wali nikah. Siapa wali nikah itu? Kalau perempuan, siapa walinya? Ayahnya umpamanya, atau saudaranya yang laki-laki umpamanya. Dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang bersendirian. Siapa ini masuk orang bersendirian ini? Dari kalangan orang-orang yang merdeka, yaitu laki-laki yang tak ada istrinya, atau perempuan yang tidak ada suaminya. Tak ada suami, tak ada istri, mungkin sejak awal itu sudah membujang, tak pernah nikah, atau pernah menikah kemudian bercerai, atau pernah menikah salah satu dari mereka itu meninggal dunia sehingga jadi bersendirian. Nikahkan orang yang bersendirian itu. Nanti kita akan bahas, karena berlaku juga di tengah masyarakat ada anak tak mau menikahkan orang tuanya, karena salah satu dari orang tuanya meninggal umpamanya. Umpamanya maknya meninggal, tinggal ayahnya,
ayahnya meninggal, tinggal maknya. Kemudian anak-anak tak mau menikahkan orang tua, padahal orang tua itu ada berkeinginan untuk menikah. Nah, nanti kita akan bahas, insyaallah. Dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian minkum, dari kalanganmu, wassalihin, dan orang-orang yang layak untuk menikah, min ibadikum, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, wa imaikum, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Iyakunu, jika mereka itu fuqara, fakir atau miskin, tak punya apa-apa, tak memiliki harta, yughnihim, akan mengkayakan mereka Allah akan mengkayakan mereka min fadlih, dengan karunia-Nya. Wallah, dan Allah wasi'un, maha luas, alim, maha mengetahui. Dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian dari kalanganmu, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka itu tidak memiliki harta, fakir, miskin, niscaya Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat berikutnya, wal yasta'fif, dan hendaklah menahan diri dengan menjaga kesucian. Untuk menjaga kesucian hendaklah menahan diri. Siapa? Alladzina, orang-orang yang la yajiduna nikahan, yang tidak mampu untuk menikah. Allah, tak punya harta untuk menikah. Keinginan ada tapi tak punya harta. Masih kuliah. Nah, belum ada pekerjaan tetap umpamanya, baru saja selesai pendidikan, maka hendaklah menahan diri, menjaga kesucian diri, hatta, sehinggalah yughnihimullah, Allah mencukupkan mereka min fadlih, dengan karunia-Nya. Tunggulah setahun, tunggu. Kalau setahun belum cukup juga bagaimana? Tunggu 2 tahun. Kalau 2 tahun belum cukup juga, tunggu 3 tahun. Tetapi jangan lupa kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jangan dibiarkan orang itu sendiri untuk mencukupkan dirinya. Siapa yang punya kemampuan, bantu orang yang ingin menikah itu, umpamanya dengan memberikan pekerjaan kepadanya. Ya, nanti kita akan bahas. Walladzina yabtaghunal kitaba, walladzina, dan orang-orang yang yabtaghuna, menginginkan, al-kitaba, suatu perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Jadi kata hamba sahaya ini kepada tuannya, marilah kita buat perjanjian, wahai tuan, yaitu saya ingin menebus diri saya. Nah, maka tetapkanlah berapa harta yang mesti saya bayarkan untuk menebus diri saya. Apabila ada pengajuan keinginan seperti itu dari hamba sahaya kepada tuannya, mimma malakat aimanukum, dari orang-orang yang kamu miliki dari kalangan hamba sahaya, fakatibuhum, maka tetapkanlah perjanjian. Artinya jangan dibiarkan hamba sahaya itu tetap sebagai hamba sahaya kalau hamba sahaya itu telah menginginkan untuk penebusan dirinya. In alimtum, jika kamu mengetahui, fihim, pada mereka itu, khairan, ada kebaikan, kepribadiannya bagus, kemudian apabila menjadi nanti sebagai seorang yang merdeka akan menjadi orang yang baik, maka sampaikan keinginan hamba sahaya itu untuk membebaskan dirinya. Wa atuhum, bukan hanya itu, sambungannya, dan berikanlah kepada mereka mimmalillah, dari harta Allah, alladzi atakum, yang telah Allah berikan kepadamu. Kamu
diberi oleh Allah harta, maka dengan harta Allah yang ada padamu itu bantu orang yang ingin membebaskan dirinya dari hamba sahaya itu. Ini kita tambahan penjelasan sekarang ini supaya nanti dalam tafsir lebih mudah untuk memahami. Wala tukrihu, dan jangan kamu memaksa fatayatikum, yaitu hamba-hamba sahayamu yang perempuan, alal bigha, untuk melakukan pelacuran. In aradna, jika mereka menginginkan tahassunan, memelihara diri, jadi mereka sendiri tak mau melakukannya, maka jangan kamu paksa pula mereka untuk melakukannya. Litabtagu, karena kamu inginkan aradal hayatid dunia, imbalan kehidupan dunia. Karena dia paksa hamba sahayanya perempuan itu untuk melakukan pelacuran karena dia ingin mendapatkan imbalan dunia. Wa may yukrihunna, barang siapa yang memaksa hamba-hamba sahayanya yang perempuan, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, min ba'di ikrahihinna, setelah pemaksaan terhadap hamba-hamba sahaya yang perempuan itu, kalau mau bertaubat, majikan-majikan, tuan-tuannya itu, pemilik-pemiliknya itu, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya Allah akan terima taubat mereka yang telah memaksa hamba sahaya mereka itu untuk melakukan pelacuran, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca langsung terjemahan dari awal. Dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah hendaklah menahan kesucian diri, sehinggalah Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan orang-orang dan dari kalangan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki yang menghendaki untuk menebus dirinya menjadi orang-orang yang merdeka dan menetapkan perjanjian denganmu, maka tetapkanlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu memaksa hamba-hamba sahayamu yang perempuan untuk melakukan pelacuran jika mereka menginginkan, jika mereka menghendaki untuk mensucikan diri, untuk menjaga kehormatan. In aradna tahassunan, jika mereka, sedangkan mereka, boleh juga untuk menerangkan keadaan, sedangkan mereka menjaga kesucian atau kehormatan mereka, karena kamu mengharapkan balasan kehidupan dunia. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah, setelah mereka yang memaksa itu bertaubat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, walaqad anzalna, dan sesungguhnya kami telah menurunkan, ilaikum, kepadamu, ayatin, ayat-ayat, mubayyinat, yang terang atau yang jelas atau yang menerangkan dengan jelas, wa masalan, dan juga Allah telah menurunkan permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan, minalladzina khalau min qablikum, dari kalangan orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu, wa mau'izatan, dan sebagai pelajaran atau peringatan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang menerangkan dengan jelas dan perumpamaan-perumpamaan dari kalangan orang-orang yang telah berlalu sebelummu, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini adalah 3 ayat sebagai menyimpulkan tentang ayat-ayat yang sebelumnya dari awal surah An-Nur, yaitu menerangkan tentang hukum, khususnya adalah hukum yang berkaitan dengan pergaulan di antara manusia.
yaitu tidak boleh sembarangan menuduh orang lain yang orang itu baik, orang itu menjaga kehormatan, kemudian menuduh melakukan perbuatan zina. Kemudian juga tentang menjaga pandangan, kemudian juga menutup aurat, kemudian juga adab memasuki rumah. Nah, kesemua itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan sebagai petunjuk yang jelas untuk membangun kehidupan yang bersih, yang mulia di tengah manusia. Bahkan tidak cukup menerangkan tentang ayat yang isinya petunjuk, tetapi juga menerangkan tentang kisah yang pernah berlaku pada masa dahulu, sehingga tetap menjadi contoh yang bisa diikuti hingga sekarang dan hingga ke masa yang akan datang, supaya terhindar dari keburukan. Dan itulah pelajaran yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari insya-Allah. Kita mulai tafsiran ayat, yaitu ayat yang pertama dari 3 ayat dalam pertemuan ini, yaitu ayat 32. Ayat yang ke-32 ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya, karena kita mendapati di pangkal ayat itu ada huruf wa, huruf ataf, dan wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu. Berarti apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini ayat yang merupakan perintah Allah untuk menjaga pandangan, yang tujuannya supaya kita orang-orang beriman dengan menahan pandangan, kemudian menutup aurat, menjaga kehormatan, supaya kita tetap memelihara kesucian diri kita, kemuliaan diri kita. Nah, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian diri itu adalah yang bersendirian dan apabila punya kemampuan untuk berumah tangga, maka nikahkanlah. Nikahkanlah, yaitu perintah kepada wali yang diberi tanggung jawab untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah asuhannya atau di bawah tanggung jawabnya, diberi amanah untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya sebagai laki-laki di dalam keluarga itu, umpamanya seperti ayah, umpamanya wali, kemudian juga saudara laki-laki. Kepada mereka ini Allah perintahkan, apabila ada yang bersendirian dari kalangan keluarga itu, kemudian punya kemampuan untuk menikah, nikahkan. Jadi jangan biarkan yang bersendirian itu terus bersendirian saja. Apabila memang memiliki kemampuan untuk menikah. Wa ankihul ayama. Al-ayama sudah kita terangkan tadi, yaitu yang bersendirian, baik itu laki-laki tidak memiliki istri ataupun perempuan yang tidak memiliki suami, dari awal tidak memiliki pasangan, atau pernah memiliki pasangan kemudian bercerai, atau pernah memiliki pasangan kemudian salah satunya meninggal dunia. Maka dari pangkal ayat ini, maka kita mendapatkan petunjuk bahwasanya adalah dianjurkan di dalam Islam untuk menikahkan siapa saja yang bersendirian. Sudah tua lah, sudah lanjut usianya. Kalau memang memiliki kemampuan untuk menikah, maka nikahkan. Boleh jadi apabila sudah lanjut usia, tujuan menikah itu bukan lagi ingin menyampaikan kehendak hawa nafsu seperti anak-anak muda. Tidak, boleh jadi ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kedamaian, ingin saling mencurahkan isi hati, yang dengan mencurahkan isi hati itu maka dada itu terasa lapang. Kemudian ingin beribadah sama-sama. Kalau sendirian ke masjid sendiri, kemudian nanti pulang dari masjid sendiri.
Kemudian kalau pergi ke tanah suci umrah sendiri. Tapi kalau sudah menikah, mendapat pasangan, maka sudah berdua, maka bisa saling bantu membantu, faham memahami dan menikmati pernikahan yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan. Tapi di tengah masyarakat ada yang memandang serong apabila sudah pernah berumah tangga kemudian berumah tangga lagi untuk kali berikutnya, seperti tidak menghormati pasangan yang telah meninggal dunia. Bukan begitu. Ada lagi yang salah faham, yaitu nanti suaminya adalah bukan suaminya yang meninggal dunia dahulu, nanti di dalam surga suaminya adalah suami yang terakhir. Maka kata anak-anaknya, kami tak mau, suami mak adalah bukan ayah kami, suami mak yaitu suami yang terakhir. Ini anak-anak yang tidak faham, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersendirian itu nikahkan, karena pasti ada maslahat untuk yang bersendirian itu. Bahkan apabila berumah tangga itu, maka nilai dalam beragama itu sempurna. Kalau sendirian setengah agama, tapi kalau berumah tangga itu sempurna dalam beragama. Ya. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian dari kalanganmu, wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang sudah cukup untuk menikah dari kalangan hamba-hamba sayamu laki-laki, wa imaikum, dan hamba sayamu perempuan. Jadi tuan-tuan yang memiliki hamba sahaya, perhatikan hamba sahaya masing-masing. Sudah cukup untuk menikah? Kalau memang mereka sudah layak untuk menikah, nikahkan. Nah, layak di sini ini badannya sehat, punya kemampuan untuk bekerja, bertanggung jawab. Bahkan kata as-salihin ini oleh ulama tafsir juga difahami orang-orang yang saleh. Maknanya orang yang melakukan ketaatan, tidak melakukan kezaliman. Sehingga apabila berumah tangga nanti, dia akan memperhatikan istrinya, kemudian akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga mendatangkan maslahat bagi masyarakat, bagi umat. Maka jangan biarkan hamba saya itu sendirian membujang sampai tuanya. Karena manusia itu juga punya naluri, ya, fitrahnya untuk berumah tangga. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ada kekhawatiran ketika menikahkan seseorang itu adalah kalau nanti dia menikah, dia mampu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kalau kaitannya kemampuan memberi nafkah, itu bukan urusan kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki, yang membagi rezeki di antara manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita khawatirkan, maka Allah menegaskan dalam ayat ini, jika mereka itu orang-orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta, fakir miskin, niscaya Allah akan mengkayakan mereka atau mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Kita pun juga dulu begitu. Ketika awal-awal berumah tangga, mana ada kita punya kekayaan. Rumah yang kita diami, rumah mertua kita. Kendaraan yang kita pakai, kendaraan orang tua kita. Kebun tak punya. Pergi berhijrah, menyewa rumah, kontrak rumah. Kemudian bekerja bukan di perusahaan sendiri, kita bekerja dengan orang lain, makan gaji. Tapi sekarang ini sudah seperti keadaan kita ini, sudah selesa, nyaman, punya sendiri. Siapa yang memberikan kekayaan itu kepada kita? Yang dahulunya kita tak punya apa-apa ketika awal berumah tangga. Nah, ayat inilah yang menerangkannya. Apabila kamu tidak memiliki harta, maka jangan khawatir. Kalau memang ingin menikah, untuk menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan,
niscaya Allah dengan keinginan itu kemudian kamu menikah, Allah akan mengkayakan. Ini untuk yang bujang-bujang, ini yang masih takut-takut ini. Ini dia ayat ini, janji Allah Ta'ala ini. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena kadang-kadang ada juga yang menakut-nakuti orang bujang itu. Yaitu yang dia makan anak orang. Apa itu bahasa kitanya itu? Dia makan rumput anak orang. Itu biasa. Ini bahasa-bahasa ini bahasa menakutkan ini. Mestinya bahasanya bukan begitu. Bahasanya bismillah, dengan nama Allah, tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah, yaitu menikah. Bismillah, nanti kami akan bantu. Apa masalahnya? Tak ada cincin emas, cincin besi kami beri. Kemudian tak bisa nanti dengan kenderaan menghantar, dengan becak kami bawa, umpamanya lah. Kalau memang dah punya keinginan menikah, bismillah. Kita beri motivasi kepada orang yang berkeinginan supaya terjaga kehormatan dan kemuliaan. Karena menikah itu adalah untuk menjaga kehormatan. Tapi kalau tidak percaya diri juga untuk menikah, macam mana? Kan ada orang yang kalau kita motivasi, dia mau, dia bersedia. Tapi ada orang yang sudah kita motivasi berkali-kali, tak juga berubah-ubah, tetap juga dia takut. Maka orang yang seperti itu kita arahkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu apabila di antara kamu yang ingin menikah kemudian tidak punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya, yaitu dengan cara berpuasa. Ayyuhal syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, apabila mampu di antara kamu untuk menikah, menikahlah. Kalau tak mampu, waman lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang tak mampu maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija'. Karena dengan berpuasa itu bisa menjadi benteng bagi dirinya, kemudian bisa menjadi pengendali hawa nafsunya, sehingga tetap terjaga kehormatannya. Jadi ayat ini ayat berkaitan dengan apa nih? Ayat menjaga kehormatan seseorang supaya bagaimana ia tetap dalam keadaan mulia. Ayat berikutnya lagi, wal yasta'fif, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maha luas perbendaharaannya. Allah maha kaya, kaya raya. Maka jangan risau dengan rezeki, karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah yang maha kaya. Yang penting berusaha saja, nanti Allah akan berikan rezeki. Alim, maha mengetahui kepada siapa diberikan rezekinya itu. Ayat berikutnya ini ayat yang menerangkan tentang kalau memang tak berani juga menikah, macam mana? Hendaklah menjaga kesucian diri. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Orang yang tidak mampu untuk menikah, tak berani untuk menikah, kemudian tidak punya harta yang cukup untuk menikah, maka hendaklah menjaga kesucian dirinya hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehinggalah Allah mencukupkannya dengan karunia-Nya. Ini yang kita sebut tadi. Kalau memang ia belum mampu sekarang, tunggulah 6 bulan lagi, setahun lagi. Tak mampu setahun, tunggulah 2 tahun, 3 tahun, sehingga punya kemampuan nantinya. Kemudian ini berkaitan pula dengan hamba-hamba sahaya yang ingin menebus dirinya. Dan orang-orang yang ingin menebus dirinya dari kalangan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, yaitu dengan meminta penetapan perjanjian denganmu untuk menebus dirinya, maka tetapkanlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui pada diri mereka itu ada kebaikan. Ayat ini menganjurkan orang-orang yang memiliki hamba sahaya untuk membantu hamba-hamba sahayanya itu menebus diri mereka sehingga menjadi orang-orang yang merdeka. Bantu mereka dengan harta benda yang Allah berikan kepada tuan pemilik hamba sahaya itu. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum.
Allah menyampaikan kepada Tuhan yang memiliki hamba sahaya itu, berikanlah kepada mereka, kepada hamba sahaya itu, dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Umpamanya Tuhan pemilik hamba sahaya itu menetapkan, kalau kamu wahai hamba sahayaku mau menebus dirimu, maka tebus dirimu dengan jumlah umpamanya 100 juta umpamanya. Kumpulkanlah uang sebanyak 100 juta. Kalau sudah terkumpul, berikan kepadaku, kamu merdeka. Maka hamba sahaya ini berusaha untuk mengumpulkan 100 juta. Di dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada tuan pemilik hamba sahaya itu, kalau hamba sahaya itu umpamanya punya kemampuan tak sampai 100 juta, umpamanya hanya mampu 80 juta, yang 20 juta lagi bantu wahai tuan. Jangan kamu paksa juga untuk dicukupkan sampai 100 juta. Nah, bantu. Membantunya itu berapa banyak? Di sini tak disebutkan berapa banyak. Yang penting bantu saja. Kamu hanya dapat membantu sepertiganya umpamanya, sepertiganya. Kamu membantu setengah. Kalau bisa umpamanya tak perlu kamu mengambil apa-apa dari hamba sahayamu, langsung saja merdekakan hamba sahayamu itu. Nah, itu lebih bagus, lebih baik. Nah, karena kaum muslimin, orang-orang beriman, dianjurkan untuk memerdekakan hamba sahaya, sehingga tidak ada lagi perbudakan di tengah manusia. Karena agama Islam ini agama yang mulia, yaitu menghantarkan manusia yang tadi hina karena perbudakan menjadi mulia dengan kemerdekaan. Wa atuhum mimmalillah, dan berikan kepada mereka dari harta Allah. Dan berikan kepada mereka, kepada hamba sahaya itu dari harta Allah, juga difahami oleh ulama tafsir, yaitu hamba sahaya yang ingin menebus dirinya untuk merdeka berhak untuk mendapatkan bahagian dari zakat, karena zakat itu adalah harta Allah. Apabila orang mengeluarkan zakat, maka zakat itu diberikan kepada fakir, kepada miskin, kepada orang yang berhutang, kepada di antaranya adalah wafir riqab, kepada hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi bolehkah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya mendapat bahagian dari zakat? Boleh. Berikan. Tadi berapa? 100 juta. Berikan kepada hamba sahaya itu berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, sehingga hamba sahaya itu terbantu untuk memerdekakan dirinya. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan, dan janganlah kamu memaksa hamba-hamba sahayamu perempuan untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka berkeinginan menjaga kesucian diri mereka. Ulama tafsir menyebutkan sebab turun ayat, yaitu di antara sebab turun ayat ini adalah seorang munafik di kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya hamba sahaya perempuan. Dalam tafsir dikatakan jumlahnya 6 orang. Tapi yang 6 orang ini disuruh oleh Abdullah bin Ubay untuk melacurkan diri mereka, kemudian mendapat upah. Yang menikmati tubuh wanita itu memberikan upah. Kemudian upah itu diambil oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena perempuan itu adalah hamba sahayanya. Nah, ada di antara hamba sahayanya itu yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak mau melakukan perbuatan yang tercela ini, tapi karena kami ini hamba sahaya, kami dipaksa oleh tuan kami, Abdullah bin Ubay itu. Abdullah bin Ubay itu mengaku beriman, tapi perangainya tidak membuktikan sebagai orang beriman. Maka Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik, bahkan pemimpin orang munafik. Turun ayat ini melarang orang-orang beriman untuk menyuruh atau memaksa
perempuan-perempuan, yaitu hamba-hamba sahaya yang perempuan yang berada dalam pemilikannya itu untuk melakukan perbuatan yang tercela, dikarenakan ingin litabtagu aradal hayatid dunia, untuk mendapatkan imbalan kehidupan, untuk mendapatkan imbalan kekayaan dunia. Wa may yukrihunna, wa may yukrihunna, dan barang siapa yang memaksa perempuan-perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang tercela itu, fa innallaha, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh setelah turun ayat ini, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, kemudian bertaubat, maka sesungguhnya Allah mim ba'di ikrahihinna, setelah mereka itu memaksa perempuan-perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang tercela, maka apabila mereka bertaubat, Allah Ghafurur Rahim, Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang, Maha pemberi ampun, memberikan ampunan, dan Maha pemberi rahmat yang memberikan kasih sayang. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tinggal lagi ayat 34. Ayat 34 ini sebagai kesimpulan secara umum ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum dengan terang, kemudian bertambah terang dengan adanya permisalan atau perumpamaan dari kejadian-kejadian yang berlaku sebelum masa Rasulullah atau masa ketika ayat ini turun, seperti kejadian yang menimpa Nabi Yusuf dahulu, atau kejadian yang menimpa Maryam pada masa dahulu. Dan itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Beruntung kita, karena dengan turunnya Al-Quran sebagai ayat yang menjelaskan dengan terang hukum-hukum yang penting, yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Kemudian lebih terang lagi dengan adanya kisah yang telah berlaku pada masa dahulu, maka terhindarlah orang-orang bertakwa dari kerugian, dari kehinaan, dari malapetaka, dari kecelakaan, sehingga orang-orang beriman mendapatkan mau'izah, pelajaran, sehingga dengan pelajaran tersebut mereka mendapatkan keberuntungan, keselamatan, dan kemuliaan. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari, yang mudah-mudahan insya-Allah dengan membahaskan ayat mulai dari awal surah An-Nur, nampak betul dengan jelas ayat-ayat Al-Quran ini sebagai yang memberi petunjuk, yang memberikan arahan, yang memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang menghantarkan kepada kemuliaan. Sampai di sini disambut oleh ayat berikutnya, Allah menerangkan tentang dirinya yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu. Dirinya yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah dirinya sebagai cahaya langit dan bumi, yang cahaya itu diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. InsyaAllah kita akan bahas ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.